Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik! Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, tentang menghakimi sesamanya, Yesus menyampaikan pengajarannya bahwa menghakimi sesamanya itu sama seperti orang buta membimbing orang buta. Maksudnya adalah manusia cenderung melihat kesalahan sesamanya, yang paling kecil pun, sedetail pun, secara teliti, bahkan menghakiminya secara kejam, tetapi hampir lupa melihat dirinya sendiri. Orang yang cenderung kejam dalam penghakiman terhadap sesamanya kemungkinan besar hanya untuk menutupi dirinya sendiri, hanya menutupi kehidupan yang tidak baik dalam dirinya sendiri. Maka Tuhan mengajak kita untuk mengeluarkan dulu balok yang ada dalam mata kita sendiri, supaya kita bisa mengeluarkan selumbar kecil di dalam mata saudara kita. Maksudnya, mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang pantas untuk menghakimi orang lain secara kejam, secara detail, secara rinci? Penghakiman seperti itu oleh Yesus dianggap sebagai orang-orang munafik. Dalam hidup, barangkali kita dalam sehari bercermin 2 kali. Pagi setelah mandi sekali, sore setelah mandi bercermin, merias diri, melihat wajah kita,
melihat dandanan kita, apakah sudah rapi, sudah pantas, atau belum. Tetapi kita yang dalam 2 kali sehari merias diri, mungkin lupa merias hati. Merawat hati, mengoreksi diri, itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang penuh kasih kepada sesama kita. Karena seperti sharing Paulus, ketika dia bisa mawas diri, ketika dia mengoreksi dirinya sendiri, dia berbagi pengalaman bahwa dia yang dulu kejam terhadap murid-murid Tuhan, kini ditangkap oleh Yesus menjadi orang-orang yang penuh kasih. Bahkan Paulus menjadi rasul untuk segala bangsa, dan hidupnya hanya mewartakan Injil, mewartakan Yesus yang bangkit. Dalam mawas diri, mari kita memohon pertolongan Tuhan lewat sabdanya, lewat Roh Kudus, agar kita dimampukan memperbaiki diri dahulu sebelum memperbaiki orang lain, sehingga hidup kita diteguhkan dan kita punya integritas sama antara kata dan perbuatan. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertataku